Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Aisarsi. Nomor absen saya 13, saya berasal dari kelas 108. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan dua tokoh biografi yang berperan dalam pendidikan di Indonesia. Kedua tokoh tersebut bernama Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Ingin tahu kisah lebih lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Raden Ajeng Kartini atau kerap disapa Ra Kartini lahir pada 21 April 1878 di Jepara, Jawa Tengah. Berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah seorang bupati Rembang yang memiliki pemikiran cukup terbuka terutama dalam hal pendidikan. Karena itulah Kartini mendapat kesempatan istimewa yang tidak dimiliki oleh sebagian besar anak perempuan di masa itu. Ia boleh mengenyam pendidikan di sekolah Eropa yakni Europa's Large School (ILS) dan meskipun hanya sampai usia 13 tahun. Masa pendidikan singkat itu ternyata membuka cakrawala pemikirannya terhadap dunia luar, terutama tentang kebebasan berpikir, kesetaraan manusia, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Namun, setelah mencapai usia remaja, Kartini harus menjalani tradisi pingitan, sebuah sistem adat bagi perempuan bangsawan Jawa yang mewajibkan mereka tinggal di rumah dan menunggu waktu perjodohan. Masa pingitan inilah yang menjadi titik balik kesadaran kritis Kartini. Ia mulai merasakan ketidakadilan dalam struktur sosial dan budaya yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki. Dari dalam rumahnya, ia membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah berbahasa Belanda yang memperkenalkannya pada ide-ide besar tentang kebebasan, kemajuan, serta perjuangan perempuan di belahan dunia lain. Ia mulai menulis surat-surat panjang kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Rosa Abendanan. Dan melalui tulisan tersebut, ia menuangkan kegelisahannya terhadap budaya patriarki, sistem pendidikan yang tidak adil, dan kolonialisme yang menindas rakyat pribumi. Kartini tidak sekedar menulis dengan semangat idealisme belaka. Ia mencoba mengubah kondisi secara nyata dengan mendirikan sekolah kecil untuk perempuan di Jepara sebagai bentuk perlawanan terhadap norma yang membatasi ruang gerak kaum perempuan. Dalam pandangan Kartini, pendidikan adalah pintu gerbang utama bagi perempuan untuk menjadi pribadi yang lebih merdeka, mandiri, dan serta setara dengan laki-laki. Ia ingin perempuan bisa berpikir sendiri, memiliki hak atas tubuh dan masa depannya, dan tidak menjadi budak dari sistem adat yang membungkam. Sayangnya, hidup Kartini sangat singkat. Ia meninggal pada tahun 1904 dalam usia 25 tahun hanya beberapa hari setelah melahirkan Raden pertamanya, yaitu Raden Soe Salit. Namun pemikiran dan idealismenya tetap hidup melalui kumpulan suratnya yang diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku itu menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi generasi pejuang perempuan setelahnya. Dan nama Kartini pun abadi sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia. 10 tahun setelah Kartini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, lahirlah seorang anak bangsawan bernama Raden Mas Wadi Suryaningrat yang kelak lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Berbeda dengan Kartini yang menyuarakan emansipasi dari balik dinding rumah, Ki Hajar Dewantara tumbuh dalam suasana yang lebih terbuka secara politik. Ia mengenyam pendidikan di ILS sama seperti Kartini dan sempat bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran untuk pribumi. Namun, pendidikan formalnya tidak selesai karena kondisi kesehatan dan ekonomi. Meski begitu, ia tetap aktif menulis, belajar,
dan berorganisasi di dunia jurnalistik. Ia menjadi sarana awal perjuangannya melawan ketidakadilan. Dalam tulisannya yang paling terkenal berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", ia mengkritik keras pemerintah kolonial Belanda yang merayakan kemerdekaannya sendiri, sementara rakyat pribumi masih dijajah dan hidup dalam penderitaan. Karena tulisan tersebut, ia diasingkan ke Belanda bersama dua tokoh pergerakan lainnya, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Selama masa pengasingan di Belanda, Ki Hajar tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang sistem pendidikan progresif dari tokoh-tokoh Eropa, termasuk pemikiran Maria Montessori dan Rabindranath. Ketika kembali ke tanah air, ia memilih jalan pendidikan sebagai medan utama perjuangannya. Ia percaya bahwa pendidikan adalah alat paling kuat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, ketakutan, dan ketergantungan. Maka pada tahun 1922 ia mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta, yaitu sebuah institusi pendidikan yang ditunjukkan bagi seluruh lapisan rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, atau keturunan bangsawan. Taman siswa bukan sekedar sekolah biasa. Di sanalah ia merumuskan filosofi pendidikan yang revolusioner bagi zamannya, yakni bahwa guru bukan hanya penyampai ilmu, melainkan teladan moral dan pemimpin yang membangkitkan semangat murid. Filosofinya yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, menjadi semboyan pendidikan nasional hingga kini. Dalam gagasannya, pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, namun tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Ia menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak birokrat penurut dan menindas jati diri bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar diangkat sebagai Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Dalam posisi itu, ia berperan penting membentuk sistem pendidikan nasional yang berpihak kepada rakyat, dan ia juga menggagas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, jauh sebelum bahasa itu diresmikan sebagai bahasa negara. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi pendidik sejati yang mengutamakan karakter, martabat, dan kemandirian bangsa. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan ia diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jika kita melihat dua tokoh tadi dalam satu rangkaian sejarah, Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara adalah dua tokoh yang berjuang dari tempat dan cara yang berbeda, namun dengan cita-cita yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerdekakan manusia Indonesia baik secara intelektual, sosial, maupun spiritual. Kartini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana emansipasi perempuan, sedangkan Ki Hajar memaknai pendidikan sebagai alat perjuangan untuk membangun bangsa yang bebas dari penjajahan fisik maupun mental. Keduanya bukan hanya tokoh sejarah, tetapi sumber semangat dan gagasan yang relevan sepanjang zaman. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai dua tokoh biografi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.